Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas materi matematika ya. Kita akan membahas materi matematika dan melanjutkannya. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sebelum kita memulai materi baru, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran minggu lalu atau tugasnya apa sih minggu lalu. Nah, kira-kira kita akan bahas kali ini. Oke, silakan dibuka di buku tema di buku matematika kalian halaman 60. Nah, di situ kan Pak Wisnu tugaskan di minggu lalu dengan menggunakan faktorisasi prima, tentukan KPK dari dua bilangan berikut. Oke, sekarang berarti yang kita gunakan adalah faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima dari 10 dan 27. Nah, jadi faktorisasi primanya dulu kita buat 10. Nah, 10 bisa kita bagi berapa kira-kira yang prima? Langsung 2, hasilnya adalah 5. Sekarang 27. Nah, kalau 27, langsung kita bagi 3, hasilnya adalah 9. 9 langsung kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 dikali 5 untuk yang 10, sedangkan ini 27 adalah 3, karena 3-nya ada 3 berarti 3 pangkat 3. Nah, berarti ini langsung kita kalikan. Nah, hasilnya kira-kira berapa? Hasilnya adalah 270. Oke, itu untuk yang nomor 1. Nah, perlu diingat kalau KPK itu berarti kalau ada yang sama hanya ditulis 1. Nah, kalau di sini kan 10 dan 27 tidak ada faktor yang sama. Jadi semuanya kita tulis. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu KPK dari 12 dan 48. Oke, 12 kira-kira faktornya berapa ya 12 ini? Kita bagi 3, hasilnya adalah 4. Ya, 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Nah, sedangkan 48, wah 48 kita bagi berapa kira-kira? Kita bagi 2. Oke, kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 24. 24 kita bagi berapa lagi? 2 lagi, hasilnya adalah 12. Nah, 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, berarti faktorisasi primanya berapa ini? Ya, 2 pangkat 2 dikali 3. Dan ini 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Oke, sama-sama ada faktor 2-nya. Faktor 2-nya ini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Jadi yang kita pilih adalah 2 pangkat 4. Oke, lalu ini sama-sama punya faktornya 3 dan 3-nya sama-sama berpangkat tidak punya pangkat atau sama-sama berpangkat 1. Jadi langsung kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 3. Hasilnya kira-kira berapa? Ya, hasilnya adalah 48. Oke, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ada 64. 64 berarti langsung kita bagi berapa kira-kira? 2 boleh. 32. Oke, 32 kita bagi 2, 16. 16 kita bagi 2. Oke, ada 8. 8 kita bagi 2 lagi. Ada 4. 4 bagi 2 lagi. Ada 2. Nah, berarti 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2 pangkat 6. Yang satunya adalah 54. 54. Kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 27.
Nah, 27 ini kira-kira berapa ini ya? 27 berarti ini oke 39. Ini 3 kali 3. Jadi di sini faktorisasinya adalah 2 pangkat 1 atau 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang sama apa tidak. Nah, sama-sama berpangkat 2. Yang satunya 2 pangkat 6. Yang satunya 2 nggak punya pangkat atau pangkat 1. Terus yang lain ada yang sama? Tidak ada, berarti dia ini sendiri. Berarti 2 pangkat 6 dikali faktorisasi. Nah, untuk mendapatkan KPK-nya berarti ini ya, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 ya. Jadi sama dengan berapa ya kira-kira? 64 dikali 27. Oke, coba 64 dikali 27. Oke, 4 dikali 7. 4 dikali 7 itu 28. Kita tulis angka 8, kita simpan 2. 6 dikali 7. 6 dikali 7 itu 42. 42 tambah 2 berarti 44. Oke. Sekarang 64 dikali 2. 4 dikali 2 8. 6 dikali 2 12. 12. Nah, langsung kita tulis. Bisa kita tambahkan. Berarti ini 8 terus 2 simpan 1. Berapa itu? 7. Nah, jadi 1728. Nah, ini KPK-nya antara 64 dan 54. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 3. Kita cepat saja. Nomor 3. 3 sudah, berarti 4. 100 dan 75. Kira-kira KPK-nya 100 dan 75 itu berapa ya? Coba, sekarang 100. Nah, faktornya kita tuliskan dulu. 100 itu berarti 2 dikali 25. Oke. 2 dikali 50. Nah, atau 100 dibagi 2 itu 50. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 25. Kalau 25, faktornya berapa? Sudah jelas. 5 dan 5. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Karena ada 2-nya, nah 5-nya ada 2 berarti 5 pangkat 2. Oke. Sedangkan 75 sekarang. 75 itu faktorisasinya adalah, langsung kita bagi 3, hasilnya adalah 25. Ya. 25 berarti 5 dikali 5. Oke. Berarti faktorisasinya adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, dari sini sudah terlihat ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini yang berbeda adalah ada 2 pangkat 2, ada 3. Oke, ini berarti kita tulis semua 2 pangkat 2 dan 3-nya. Lalu yang sama ada 5 pangkat 2, berarti kita tuliskan di sini. Oke. Nah, jadi di sini KPK-nya bisa kita hitung. Jadi adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 4 dikali 3 dikali 25. Berarti 4 kali 3 itu berapa sih? 12. 12 dikali 25. Hasilnya adalah ya 300. Oke. Jadi KPK antara 100 dan 75 adalah 300. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini ada 225. Langsung kita bagi berapa ya kira-kira ini? Bagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Oke, kita bagi 5 saja kalau begitu. Nah, kalau begitu 225 kita bagi 5. Kira-kira hasilnya adalah berapa itu? 200 kalau dibagi 5
adalah ya 45 ya, benar. 45 dikali 5 hasilnya adalah 225. Lalu kita bagi 45 ini dengan, ya bisa cuma dibagi 5, hasilnya adalah 9. Nah berarti faktornya adalah 3 dan 3. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 juga. Oke, ini faktornya dari 225. Sekarang dari 105. Oke, kalau 105 kita bagi berapa? Langsung 5 biar gampang. Bagi 5 kira-kira berapa ya? 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20. Berarti ini 21. Nah kalau 21 berarti 3 hasilnya adalah 7. Oke, berarti 3 dikali 5 dikali 7. Nah ini kita lihat ada yang sama. Nah sama-sama punya faktor 3 dan sama-sama punya faktor 5. Tapi yang kita pilih yang bagaimana? Yang punya ini pangkatnya lebih banyak. Nah jadi yang kita pilih adalah 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Dan di sini tidak ada 7. Nah ini kita ambil 7-nya. Jadi semua yang paling besar. Nah kalau dia satu-satunya berarti ya kita langsung ambil. Sekarang kita kalikan, berarti 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7 atau 225 dikali 7. Ini 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Nah oke, berarti hasilnya berapa ya kira-kira? Coba kita hitung. 225 dikali 7. 5 kali 7 ini 5. Disimpan 3. 2 kali 7. 2 kali 7 itu 14. 14 ditambah 3 17. Simpan 1. 2 kali 7 tuh 14 lagi tambah 1. Nah jadinya adalah 15. Oke. Nah ini 1575 itu KPK dari 225 dan 105. Oke, sampai di sini ada yang dibingungkan? Nah, tentu saja kalau bingung nanti silakan diulangi kira-kira yang di bagian mana yang bingung. Sekarang kita lanjutkan di nomor yang terakhir, nomor 6, yaitu 120 dan 135. Kita coba dulu, kita bagi 2, hasilnya adalah 60. 120 itu 60 kita bagi berapa ya? 2 lagi, hasilnya adalah 30. 30 kita bagi 3, hasilnya adalah 10. 10 berarti berapa? 2 dan 5. Oke, jadi faktorisasinya adalah 2-nya ada 1, 2, 3. Di sini ada 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 faktorisasinya. Sedangkan 135 bisa kita hitung. Kalau 135 ini berarti kita bagi berapa ya? Yang paling gampang kita bagi 5. Oke, berarti berapa ini? Hasilnya adalah 27. Oke, kalau 27, 135 ini 5 kali 27, berarti kalau 27 ini adalah 3 dikali 9. Nah ada 3 dan 3 lagi, berarti faktorisasinya berapa? Nah 3 pangkat 3 dikali 5. Oke, nah bisa kita bandingkan, ini ada 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 kali 5 dan 3 pangkat 3 kali 5. Berarti yang sama ini yang mana dan yang lebih besar yang mana? Nah yang perlu kita tulis akan kita ini lingkari. Oke, 2 pangkat 3 nya cuma 1, berarti yang ini akan kita tulis. Lalu ada 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3, berarti yang kita ambil ada 3 pangkat 3 nya. Terus ada 5 dan 5 sama-sama, berarti ya kita ambil salah satu saja.
Oke, berarti sampai di sini adalah 3 pangkat 3 kali 5 dikali 2 pangkat 3, atau kalau dituliskan jadinya seperti ini untuk KPK-nya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Nah, sudah kita dapatkan 3 pangkat 3 dikali 5 itu 135. Nah, sedangkan 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, berarti 135 kita kalikan 8. 5 kali 8 hasilnya adalah 0, 40, disimpan 4-nya. 3 kali 8 itu 24, 24 tambah 4 berarti 28, kita simpan lagi 2, 1 kali 8 berarti 8 tambah 2 itu 10, berarti 1080 KPK dari 120 dan 135. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Pak Wisnu harap nggak ada yang bingung. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan menggunakan yang tabel. Oke, ini Pak Wisnu clear semuanya. Kita lanjutkan ke mari berlatih 12. Nah, ini. Oke, sebenarnya tidak ada bedanya antara menggunakan tabel dan menggunakan pohon bilangan tadi. Nah, pohon faktor tadi. Nah, tapi coba kita di sini yang lebih gampang yaitu menurut Pak Wisnu menggunakan pohon faktor. Nah, jadi kita gunakan lagi di sini pohon faktornya biar lebih cepat mengerjakannya. Oke, sekarang ada 12 dan 14. Oke, kira-kira KPK-nya berapa ya? Faktor dari 12 sendiri langsung saja 2, 6. Nah, 6 ini 2, ini 3. Berarti jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Oke. Sedangkan 14 sendiri ya 2 dan 7. Oke. 2 dikali 7. Seperti biasa langsung kita ambil mana yang ini yang menjadi yang bisa kita ambil untuk dijadikan apa ya? Ini untuk dikalikan lah. Oke. Untuk dikalikan berarti yang sama ya, yang sama dulu. Nah, ini ada 2 pangkat 2 dan 2, berarti yang kita ambil yang mana? 2 pangkat 2. Nah, sama-sama nggak ada faktor 3-nya yang satunya, dan di sini juga faktor 7-nya cuma ada 1, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 atau 12 dikali 7. Oke, ini kan 2 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 12, berarti ya kita tuliskan dulu semuanya. Nah, 7. Oke. 2 kali 7 itu 14, kita tulis angka 4, kita simpan 1 kali 7, 7 tambah 84. Oke, jadi KPK dari 12 dan 24 adalah 84. Kok 84? Sebentar. Coba. Oh, 12 dan harusnya 24 bukan 84. Ini kan 12 dan 14. Coba sekarang ya. Oke. Harusnya ini jawabannya kalau 12 dan 24 ya 24. Ternyata Pak Wisnu yang salah soal. Sekarang kita tulis yang faktor dari 24. Nah, ini ada 2. Ada berapa lagi? Oke, ini. Ya, ada 2, ada 12. 12 sendiri itu ada 2, ada 6. 6 itu 2 dan 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau seperti ini jelas ini 2 pangkat 2 kali 3, ini 2 pangkat 3 kali 3. Berarti yang kita ambil adalah yang paling kalau sama itu yang lebih besar, berarti ya kalau
Nah, ini sama-sama berarti kita ambil salah satu. Oke, 2 pangkat 3 kali 3 itu sama dengan 24 sendiri. Oke, jadi KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18. 18. Nomor 2 yaitu 18 dan 36. 18 itu 2 dan 9. 9 itu 3 dan 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Lalu ada 36. 36 itu adalah 2 dikali 18. Jadi 3. Nah. Kok 3? Jadi 2 dikali 3. 2 dikali 9. Kalau 9 itu 3 dikali 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, dari sini sudah terlihat mana yang akan kita ambil untuk kita susun jadi KPK. Ya, sama-sama punya faktor 2, tapi yang lebih besar adalah 2 pangkat 2. Sama-sama punya faktor 3 pangkat 2. Nah, jadi 3 pangkat 2 akan kita ambil salah satu. Sekarang kita tuliskan berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, hasilnya adalah 36 itu sendiri. Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini ada 10 dan 30. Faktor dari 10 itu adalah 2 dan 5. Oke. Sedangkan faktor dari 30, ini ada 3. Nah, 2 dan 5. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang sudah tahu berapa KPK-nya? Kalau ini faktorisasinya adalah 2 kali 5, dan yang sedangkan satunya adalah 2 kali 3 kali 5. Jadi yang akan kita ambil adalah 2. Oke, sama-sama punya faktor 2. Sama-sama, yang ini nggak ada 3, berarti yang ini kita ambil 3 dan oke, sama-sama punya 5. Nih. Sekarang kita tuliskan berarti 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 30. Ya, KPK dari 10 dan 30 ada 30 sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4, 25 dan 100. Ini juga gampang. Nah, kalau 25 ini bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Oke. Kalau 100 bagi 2, hasilnya 50. Kalau 50 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 25. Nah, kalau sampai 25, ini 5 dan 5. Coba kita tulis faktorisasinya adalah ini 5 pangkat 2. Sedangkan ini adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, ini sama-sama punya 5 pangkat 2-nya. Kita ambil salah satu. Ya, kita ambil yang ini 5 pangkat 2 dan 2 pangkat 2-nya cuma ada 1. Oke, jadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 100. Oke. Kita lanjut ke nomor 5, 12 dan 16. Nah, ini. Faktor dari 12 sendiri itu adalah 2, 6. Lalu ada 2, 3. Sedangkan 16 2, 8, 2, 4, 2, 2. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali 3 dan 2 pangkat 4. Nah, kira-kira yang akan kita ambil yang mana di sini? Ya, yang akan kita ambil adalah ini sama-sama punya faktor 2, tapi yang lebih besar adalah 2 pangkat 4 dan 3 cuma ada 1. Jadi ini 2 pangkat 4 dikali 3 itu.
Hasilnya adalah 48. Oke, ini. Sekarang yang terakhir, dari faktor dari 18 dan 32. Delapan belas sendiri itu bisa dibagi 2, hasilnya adalah berapa ini? 9. Nah, 9 dibagi 2, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Ya, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 lagi hasilnya adalah 2. Jadi 32 ini sama dengan 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 5. Sedangkan ini 2 dikali 3 pangkat 2. Oke. Nah, kira-kira berapa KPK-nya ini di sini? Nah, tinggal kita langsung lingkari saja yang mana yang kita pilih. Nah, yang kita pilih adalah 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Nah, atau sama dengan, kita hitung di sini berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, atau sama dengan berapa ini? 2 pangkat 5 kan 32. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi 32 dikali 9 atau berapa itu? Kita hitung. 3 dikali 9 27, 288. Oke. Jadi KPK antara 18 dan 32 adalah 288 ini. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya. Jika sebelumnya kita sudah membicarakan tentang KPK, nah kali ini kita akan membicarakan tentang FPB atau faktor persekutuan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan ini? Nah, coba kita lihat di sini. Sebelumnya, kamu telah mengetahui cara menentukan faktor suatu bilangan. Hal tersebut dapat membantumu memahami cara menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Perhatikan contoh berikut. Contohnya, tentukan faktor dari 8 dan faktor dari 24. Faktor dari 8 kira-kira berapa ini? Ada 1, 2, 4, 8. Nah, 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dari faktor-faktor 8 dan 24 tersebut kamu dapat menemukan faktor-faktor yang sama, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor-faktor yang sama dari dua bilangan ini disebut dengan faktor persekutuan. Nah, sama seperti kelipatan persekutuan, yang namanya faktor persekutuan berarti faktor-faktor yang sama. Jadi faktor persekutuan antara 8 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jika kamu bagi 8 dengan 1, 2, 4, dan 8, maka kamu akan menemukan pembagian tanpa sisa, yaitu 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Begitu pula jika kamu membagi 24 dengan 1, 2, 4, dan 8 akan menemukan pembagian tanpa sisa. Sekarang tuliskan faktor persekutuan dari dua bilangan berikut, kerjakan di buku latihanmu. Nah, nanti di mari berlatih 13 berarti yang kalian lakukan adalah menuliskan faktornya dari masing-masing bilangan ini. Menuliskan faktornya, bukan mencari faktor persekutuannya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini FPB dari dua bilangan. Kalau faktor persekutuan ini besar, berarti adalah faktor persekutuan yang paling besar di antara dua buah bilangan. Misalkan ini terdapat
sebuah perkumpulan pramuka di suatu sekolah dasar. Anggota perkumpulan pramuka ini terdiri atas 72 siswa kelas 4 dan 60 siswa kelas 5. Pembina pramuka ingin mengelompokkan para anggota pramuka ini menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas kelas 4 dan 5 dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah kelompok sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk? Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus menentukan FPB dari dua bilangan, yaitu dari 72 dan 60. Di bagian sebelumnya, kamu telah pelajari faktor persekutuan dua bilangan. Nah, jadi kalian sebelumnya sudah menentukan faktor persekutuannya, dan kira-kira kalau seperti ini caranya yang paling gampang bagaimana? Ya, dibuat seperti ini tadi. Ya, kita tuliskan semua faktornya. Lalu faktor yang sama itulah yang disebut FPB. Yang sama yang paling besar itulah yang disebut FPB. Nah, sekarang coba kita tentukan bagaimana ini. Nah, ini sudah ada contohnya. Langkah yang harus dilakukan yang pertama menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Nah, seperti ini. Ini sudah ditentukan, yaitu ada 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dan 36. Kemudian menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Ya, persekutuan maksudnya yang sama ya. Bisa kita lihat ini yang sama ada 2, 3, 4, terus ada 6 dan 12, itu faktor persekutuannya. Terus menentukan faktor persekutuan terbesar, berarti yang terbesar. Nah, berarti ini yang sama yang terbesar berapa? Kira-kira 12. Jadi kedua bilangan yaitu 72 dan 60 itu sama-sama bisa dibagi dengan 12. Nah, hasilnya berarti ini kedua kelas ini sama-sama bisa dibagi menjadi 12 kelompok. Nah, jadi kelompok yang bisa dibentuk yang paling banyak adalah 12. Nah, seperti ini. Terus ini, dengan demikian jumlah kelompok pramuka sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk adalah 12. Tentukan FEB dari 6 dan 12. Oke, ini. Nah, jadi ini tadi. Terus untuk contoh yang lain, ini FVB dari 6 dan 12, kira-kira berapa? Ya, tentu saja adalah 6, bisa kita lihat di sini. Nah, oke. Selanjutnya setelah ini, nah ini ada menentukannya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kalau di sebelumnya di KPK itu untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor itu berarti yang diambil adalah faktor yang sama yang paling besar. Oke. Nah, faktor yang paling besarnya yang kita tulis. Kalau di ini, kalau di FPB yang kita tuliskan untuk dikalikan adalah faktor prima dengan pangkat terkecil. Oke. Jadi misalkan seperti ini ada 15 dan 27. Kalau 15 kan 3 dan 5. Kalau 27 faktornya ada 3 pangkat 3. Berarti FPB dari 15 dan 27 adalah 3, seperti ini. Nah, sekarang setelah ini silahkan kalian kerjakan yang di mari berlatih 15. Jadi tugasnya adalah mengerjakan mari berlatih berapa ini? 13. Oh, ada yang terlewat. Nah, 13 dan harusnya ini mari berlatih 14. Oke, nanti nggak apa-apa, silahkan nanti setelah ini dilanjutkan di mari berlatih 13 dan ini 13, 14 dan 15 ini. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan kali ini. Nah, yang wajib nanti mari berlatih 14 dan 15 saja. Kita bahas di pembelajaran minggu depan, pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.